Shalom, jumpa lagi dengan channel Community of Miracle. Kesempatan ini kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan eskatologi. Namun sebelum saya menjelaskan lebih mendetail tentang eskatologi, maka saya ingin menyampaikan tujuan dari Community of Miracle adalah mempersiapkan orang-orang percaya, umat Tuhan, tubuh Kristus, mempelai wanita yang nanti akan menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria atau kepala dari tubuh Kristus. Itu sebabnya kita akan melihat pengertian secara etimologi apa itu eskatologi. Nah, eskatologi di dalam bahasa Yunani disebut eskatos yang berarti terakhir, dan logi yang berarti studi tentang. Jadi adalah bagian eskatologi adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah kehidupan dunia ini, dan juga nasib akhir dari seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kehidupan dunia ini dan juga akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Nah, saudara bisa lihat dalam skema peta ini. Nah, kalau saudara melihat ini, maka ini skema ini belajar tentang dari zaman kekal sampai kekal, mulai dari penciptaan sampai akhir dunia ini, Jadi kita akan belajar sesi demi sesi dari pelajaran eskatologi ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mungkin Bapak Ibu akan melihat kondisi di sekitar kita. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak terlalu peduli tentang kedatangan Tuhan. Nah, tentang kedatangan Tuhan, tentang parusia, tentang parusia. Mengapa demikian? Karena masing-masing kita memiliki paham atau teori, Masing-masing memiliki teori. Itu sebabnya kalau saudara melihat di sekitar saudara ada yang tidak peduli dengan kedatangan Tuhan, dengan akhir dunia ini, karena mereka memiliki paham sendiri-sendiri. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin kita melihat teori-teori apa atau paham-paham apa yang mereka anut, yang mereka percayai, sehingga itu membentuk keyakinan mereka. Nah, saya mulai dari post-milenialisme. Post-milenialisme ini pandangan post-milenialisme. Paham ini berpendapat bahwa masa milenium dalam Wahyu 20 hanya bersifat simbolis. Jadi saya akan tunjukkan dalam skema peta ini adalah masa di mana Yesus Kristus akan memerintah 1000 tahun, 1000 tahun. Nah, dari pandangan postmilenialisme, mereka mengatakan bahwa pemerintahan 1000 tahun Yesus Kristus itu hanya sifatnya simbolis, bukan secara fakta, bukan secara fakta. Nah, itu sebabnya pandangan ini tidak mempercayai adanya rapture, tidak mempercayai adanya rapture atau pengangkatan gereja yang tadi saya sebut mempelai perempuan atau tubuh Kristus, Jadi mereka tidak mengakui adanya rapture, Demikian pula mereka tidak percaya adanya kedatangan
Kristus atau second coming, di mana Yesus akan menginjakkan kakinya di atas bumi ini di Bukit Zaitun. Ya. Jadi yang jelas bahwa paham ini, paham post milenialisme, mereka tidak mengakui adanya rapture, mereka juga tidak mengakui adanya second coming, ya, karena paham mereka bahwa kedatangan Tuhan terjadi setelah masa 1000 tahun ini. Ya. Walaupun mereka tidak mengakui bahwa ini secara nyata, ya, tapi mereka percaya bahwa kedatangan Kristus nanti akan terjadi di akhir masa ini, di mana orang-orang mati, orang-orang fasik yang mati di luar Kristus akan dibangkitkan, ya, di akhir masa 1000 tahun. Kemudian orang-orang yang hidup nanti akan diubahkan, kita akan ketemu dalam pengadilan akhir, pengadilan takhta putih. Yang percaya akan diselamatkan, ya, masuk Yerusalem baru, tapi yang tidak percaya langsung akan dihukum di lautan api. Demikian. Jadi paham yang pertama ini di mana mereka tidak mengakui adanya rapture atau pengangkatan gereja, mereka juga tidak percaya adanya second coming atau kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi mereka percaya bahwa kedatangan Tuhan terjadi sesudah masa 1000 tahun itu. Ya, jadi demikian, ya. Nah, kemudian paham yang kedua adalah paham amilenialisme. Mereka percaya bahwa 1000 tahun di Wahyu 20 bukan hanya untuk masa akan datang saja, tetapi sekarang dalam proses realisasinya. Jadi pandangan ini meyakini bahwa milenium bersifat spiritual, ya. Jadi yang masa 1000 tahun ini hanya bentuk spiritual, ya, spiritual, rohani saja, ya, tidak terjadi secara nyata, ya. Nah, pandangan ini juga tidak percaya adanya rapture. Mereka tidak percaya adanya rapture, pengangkatan gereja, ya. Dan juga tidak percaya akan adanya second coming. Ya. Mereka percaya adanya 1000 tahun, tapi itu hanya secara rohani, ya, secara rohani. Jadi pandangan ini, ya, mereka percaya bahwa kerajaan Yesus itu sudah berlaku sekarang ini dan seterusnya, ya, seterusnya. Dan 1000 tahun itu hanya sifat rohani saja, ya, sifat rohani saja. Jadi salah satu tokoh Anthony Ukema melihat masa 1000 tahun dalam kitab Wahyu dari dua sudut. Yang pertama, pengertian futurik, ya, masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sekitar, ya, kedatangan Kristus yang kedua kali, ya. Nah, bila asumsi yang dibangun dalam Wahyu 20 harus mengikuti apa yang dideskripsikan, ya, maka dalam Wahyu 19 dalam urutan kronologisnya, maka pada hakikatnya harus diterima bahwa pemerintahan 1000 tahunnya yang digambarkan dalam Wahyu 20 ayat 4 telah terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua, ya, digambarkan di dalam Wahyu pasal 19 itu. Kedua, jika Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu dilihat sebagai lukisan yang akan terjadi sepanjang sejarah gereja. Jadi dimulai dari kedatangan Kristus yang pertama, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pandangan ini, ya, jadi mereka juga tidak mengakui adanya rapture, ya.
ya, pengangkatan gereja ini, pengangkatan gereja, mereka juga tidak mengakui adanya second coming, ya, bahwa Yesus akan datang, ya, dan sama-sama dengan orang percaya, ya, sama-sama dengan orang percaya. Nah, kalau mereka percaya bahwa kerajaan ini sudah terlaksana sekarang, maka mereka tidak percaya akan adanya pengangkatan gereja Tuhan atau mempelai Kristus. Dan pada waktu Yesus datang kedua kalinya, ya, orang-orang percaya atau saleh-saleh Kristus akan turun bersama-sama dengan Kristus. Jadi mereka tidak mengakui, ya, mengakui adanya peristiwa pengangkatan dan juga kedatangan, ya. Kemudian yang berikut, ya, ini premilenialisme historikal. Jadi secara harafiah premilenial berarti sebelum milenium. Nah, jadi mereka percaya akan adanya kedatangan Tuhan sebelum masa milenium, ya, masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun. Ya. Jadi ajaran ini mereka menyatakan bahwa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Ia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun sebelum penyempurnaan. Jadi akhir karya pembebasan Allah dalam langit dan bumi baru. Jadi para penganut premilenialisme historikal ini, ya, mereka, ya, percaya, ya, dan menafsirkan kitab suci, ya, khususnya mengenai apokaliptik. Ini berarti kata-kata tersebut diartikan secara harafiah jika hal ini tidak menimbulkan ketidaklogisan. Jadi lebih lanjut, para penganut premilenialisme historikal ini menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap penafsiran wahyu yang futuristik. Memahami berita wahyu berarti memahami peristiwa-peristiwa yang akan datang, ya. Nah, jadi paham yang ketiga ini, mereka percaya adanya second coming, tapi mereka tidak mengakui adanya rapture, pengangkatan gereja. Jadi gereja itu akan nanti masuk dalam masa tribulasi, ya, masa tribulasi selama 1x7, yaitu 7 tahun. Ya, jadi gereja akan diuji, gereja akan masuk dalam api penyucian melalui antikris ini, ya. Lalu kemudian di akhir masa 7 tahun itu gereja baru nanti akan disempurnakan, diangkat, kemudian nanti turun bersama-sama dengan Kristus di bumi, yang nanti akan masuk, ya, memerintah bersama Kristus sepanjang masa 1000 tahun, ya. Jadi paham yang ketiga ini juga mereka tidak mengakui adanya rapture atau pengangkatan, ya, percaya adanya rapture. Dan yang terakhir adalah pandangan dispensasional. Jadi pandangan premilenialisme dispensasional, ya, premilenialisme dispensasional. Kaum dispensasional dikenal sangat harafiah, ya. Jadi penafsiran dari premilenialisme dispensasional ini, segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu secara harafiah, ya, secara harafiah, sebagaimana Kristus mati, bangkit, naik ke surga, ya, menyediakan tempat, ya. Tapi juga nanti Kristus akan datang, ya, akan datang dan menyambut orang-orang percaya atau mempelai wanita atau tubuh Kristus di awan-awan. Jadi kaum premilenialisme historikal dispensasional, mereka percaya bahwa apa yang akan
terjadi, itu benar-benar terjadi. Itu tidak hanya sekedar secara rohani, tapi benar-benar terjadi secara harafiah. Jadi terjadi pengangkatan, ya, dan juga akan terjadi kedatangannya yang kedua kali. Jadi kaum pre-milenialisme dispensasional, mereka menafsirkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada dua tahap. Tahap yang pertama di awan-awan, tahap yang kedua akan datang menginjakkan kakinya di bumi, ya, di bumi. Mereka juga percaya akan adanya masa tribulasi 7 tahun, ya. Mereka juga percaya akan adanya masa 1000 tahun. Jadi masa tribulasi dan juga masa milenium atau 1000 tahun. Nah, keyakinan para milenialisme dispensasional bahwa gereja tidak akan mengalami masa tribulasi, ya, masa tribulasi, ya. Tapi gereja diangkat sebelum masa tribulasi itu. Jadi mereka sudah diangkat, ya, ketemu dengan Tuhan di awan-awan sebelum masa tribulasi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, saya tidak akan memaksakan pandangan-pandangan ini kepada saudara-saudara pendengar, tapi saya memiliki prinsip sendiri, ya. Saya memiliki prinsip sendiri, dan apa yang nanti saya ajarkan itu berdasarkan apa yang saya pelajari, dan saya akan mengikuti salah satu paham ini, ya, teori ini, ya. Jadi saya begitu yakin bahwa secara harafiah itu akan terjadi, ya, akan terjadi, bahwa akan adanya rapture, akan adanya masa antikris atau masa tribulasi, akan adanya masa kedatangan Kristus, ya, menginjakkan kakinya di bumi, kemudian akan ada pemerintahan masa 1000 tahun, ya, di bumi. Jadi tentu saya tidak akan memaksakan saudara untuk mengikuti pandangan saya atau teori saya, tapi mari kita belajar bersama-sama sesuai firman Tuhan. Kalaupun kita berbeda dari teori-teori ini, saya tidak akan memaksakan saudara, tapi mari kita belajar bersama-sama, ya, dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak akan ada pertentangan, ya, tidak ada pertentangan, tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Nah, di antara teori, ya, teori premilenialisme dispensasional itu juga ada pandangan-pandangan yang berbeda. Ada juga pandangan premilenialisme historical, ada juga berbeda, karena pandangan-pandangan itu, ya, sesuai dengan tafsiran, ya. Jadi tafsiran masing-masing, ya, dari masing-masing denominasi. Nah, di sini kalau kita melihat pandangan dari premilenialisme historical, juga mereka tidak mengakui adanya rapture, tetapi di sini ada 3 pandangan, ya, di masa tribulasi ini. Jadi pandangan pre-tribulation atau pengangkatan sebelum masa tribulasi, ada mid-tribulation atau masa di tengah-tengah masa tribulasi ini 3,5 tahun, ya, pertama dan memasuki 3,5 tahun kedua. Jadi ada pengangkatan sebelum masa tribulasi, pengangkatan di tengah masa tribulasi, dan ada post tribulation, masa sesudah, ya, tribulasi atau masa antikris, terjadi pengangkatan di sini, ya. Jadi ini, ya, pandangan-pandangan atau teori yang dianut oleh masing-masing denominasi gereja.
Itu sebabnya saya katakan bahwa saya tidak akan memaksakan saudara bagaimana, apakah saudara mengikuti paham saya atau tidak, itu terserah Anda untuk bisa mengikuti. Tapi saya jelas punya prinsip dan saya ingin kita belajar bersama bagaimana kita mengikuti dan mau mengerti pelajaran tentang eskatologi. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita sudah memahami semua ya pengertian eskatologi secara pengertian kata maupun kita sudah mengerti tentang paham-paham atau teori-teori yang saya sudah sampaikan. Kiranya ini bermanfaat buat saudara untuk memiliki pengetahuan, karena saya percaya bahwa teori-teori ini hanya diajarkan di bangku-bangku teologi, ya, tidak diajarkan kepada jemaat, sehingga jemaat tidak tahu, ya, tidak tahu teori-teori ini. Saya berharap dengan Community of Miracle ini kita belajar, jemaat bisa memahami dan jemaat bisa memilih, ya, karena kehidupan kekristenan itu pilihan, ya, pilihan. Saudara mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, ya, itu pilihan. Jadi belajar eskatologi ini adalah belajar bagaimana pandangan. Jadi ini adalah interpretasi, ya, tafsiran, ya, tafsiran. Jadi tafsiran bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Saya percaya saudara bisa memahaminya, sehingga ini menjadi satu pelajaran buat kita membangun iman kita ke depan. Karena bicara eskatologi adalah bicara sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi, ya. Makanya kita betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh agar supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan benar-benar kita yakini. Dan kalau saudara sudah percaya, peganglah itu, ya, agar supaya apa yang kita pelajari betul-betul menjadi keyakinan iman kita. Karena apa? Saya mau sampaikan bahwa tentang kedatangan Tuhan Yesus itu tidak seorang pun yang tahu, ya, tidak seorang pun yang tahu. Sebabnya saya tidak berani menentukan waktu, hari, jam kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Saya yakini bahwa Tuhan Yesus hanya memerintahkan kita untuk jaga-jaga dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37, ya. Ini penting buat kita semua supaya kita bisa pahami firman Tuhan, ya. Ayat Matius 24 ayat yang ke-43 katakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga, ya. Kita berjaga-jaga. Nah, ini penting sekali buat kita. Demikian juga firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 dikatakan, ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar ini, ya, kita meyakini bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat, ya, sudah sangat dekat, ya. Soalan orang terima atau tidak, orang percaya atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah pilihan Anda. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 11 berkata bahwa aku datang segera, ya. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi Yesus janji bahwa dia akan datang segera. Nanti kita akan bahas, ya, di waktu-waktu yang mendatang dalam pertemuan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua.
Oke, Tuhan memberkati buat kita semua. Kiranya ini bermanfaat buat kita menjadi satu pengetahuan. Dari hari ke hari kita bisa bangun iman dan kita. Puji Tuhan. Demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Shalom. Amin.